Shalom, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih. Kita bersyukur pagi ini boleh melaksanakan ibadah. Memang ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus tidak segede gaungnya ibadah Paskah atau Natal. Ya. Saudara yang saya kasih, tapi kita bersyukur kita bisa ada bersama-sama dan sebagian mengikuti secara online. Ya, saudara, tema kita pagi ini adalah masa depan yang Tuhan sediakan. Saudara, tema ini sangat relevan untuk kita pikirkan dan kita renungkan. Rasul Paulus menyatakan dalam suratnya, dalam surat 1 Korintus, ada 3 komponen yang sangat penting dalam hidup ini, adalah iman, kasih, dan pengharapan. Saudara, seringkali kita mendengar ungkapan tentang iman dan kasih, kadang-kadang kita mengabaikan pengharapan. Kenapa seringkali kita sulit untuk berharap kepada Tuhan? Kenapa seringkali kita kehilangan pengharapan? Nyanyian tadi sangat bagus sekali. Kita belajar melupakan apa yang ada di belakang kita. Sekali-kali kita perlu flashback atau kilas balik ke masa lalu kita. Tapi jangan terpaku. Kita harus menatap ke depan karena dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Jadi istilah madesu itu tidak ada bagi kita. Madesu itu masa depan yang suram. Saudaraku yang saya kasih, hari ini begitu kuat firman ini kepada saya secara pribadi. Walaupun ayat seringkali saya khotbahkan, mungkin Bapak Saudara juga seringkali membacanya. Tapi dari ayat ini, hari ini saya melayani di 2 tempat, di sini dan nanti sore di GBTKO Puspawarno. Saudaraku, dua-dua berkaitan erat dengan pengharapan. Pagi ini adalah masa depan yang Tuhan sediakan, nanti sore pergi untuk datang kembali. Semua konteksnya sama. Nah, mari kita buka Alkitab kita akan baca dan renungkan bagian ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Amin. Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara, merenungkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita melihat dalam ayat 9, sesudah ia mengatakan. Jadi ada pembicaraan awal sebelum Yesus mengatakan. Sebelum Yesus naik ke sorga, ada pembicaraan yang sangat serius. Ini adalah hari yang ke-40 setelah kebangkitan Yesus. Murid-murid masih bingung dalam konsep berpikir mereka bahwa Yesus itu diharapkan ada di tengah-tengah mereka sebagai pemimpin yang akan membebaskan mereka. Jadi mereka merindukan sebuah pemulihan. Mereka bebas dari penjajahan Romawi. Namun Yesus membersihkan cara berpikir mereka. Yesus menjelaskan bahwa akan datang pribadi yang akan menyertai mereka, yaitu Roh Kudus. Itu intinya. Lalu Yesus menjelaskan tentang, kamu ndak usahlah berorientasi kepada hal yang seperti itu. Tapi ada satu hal yang penting, yaitu tugas menjadi saksi. Nanti hari ke-10 saya akan menyampaikan, 2 minggu lagi hari ke-10 setelah kenaikan Tuhan ini. Saya akan menyampaikan pesan bagaimana kita memperingati hari Pentakosta dengan tema menjadi saksi Tuhan. Saudara, ayat 8, jadi kita akan fokus dalam 2 minggu berturut-turut ini tentang
Kisah Rasul pasal 1. Menjadi saksi. Nah, saudara, menarik kita melihat di sini Yesus meninggalkan murid-murid. Bukan berarti murid-murid sendiri. Di sini kita melihat ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka bengong ketika melihat Yesus naik. Lalu malaikat menegur dalam ayat 11. Ya. Dikatakan Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu. Akan datang kembali. Perhatikan. Akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi dia yang naik pergi akan datang kembali. Dengan cara yang sama bahkan di tempat yang sama. Mengapa? Saudara, orang-orang Kristen punya keyakinan Yesus akan menjejak kakinya di Bukit Zaitun. Hari-hari ini memang isu yang begitu kuat ya di Golden Gate. Tapi Golden Gate sekarang ini masih disegel, tidak boleh dibuka. Sementara di depan Golden Gate itu kuburan-kuburan. Saya pernah dikejar oleh aparat dengan senjatanya, 2 orang kejar karena saya menginjak kuburan. Kuburan di situ kuburan yang sangat mahal, tanah mahal karena mereka punya keyakinan walaupun bukan Kristen. Ketika Yesus datang nanti, mereka lebih dulu masuk. Ya saudaraku. Nah jadi itu isu yang ada. Saudaraku, apapun isunya yang jelas kita belajar memahami Yesus pasti akan datang. Jadi kekesanan itu bukan bicara tentang semoga, kira-kira, enggak ada kepastian. Kalau kita melihat sejarah gereja, ya saleh-saleh Tuhan yang luar biasa, mereka walaupun dalam kondisi yang begitu berat, tantangan, mereka tidak pernah mempersoalkan berani bayar harga. Mereka tidak mempersoalkan segala kesulitan. Karena apa? Karena mereka punya pengharapan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amsal 23 ayat 18 mengatakan demikian. Karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini pernyataan Raja Sulaiman atau Salomo. Karena masa depan itu sungguh ada. Jadi masa depan sungguh ada berarti ini hal yang pasti. Dan harapanmu tidak akan hilang. Di tengah-tengah keterpurukan situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa Yehuda akibat dijajah oleh Babilonia. Allah berbicara lewat Nabi Yeremia bahwa Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan kepada umat pilihannya. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Yaitu rancangan masa depan yang cerah, rancangan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11. Jadi sesuatu yang menarik. Hari ini mungkin kita datang dengan beban. Karena tugas kuliah belum selesai. TA yang mungkin mengalami hambatan karena ada penolakan. Mulai dari proposal mungkin. Ada sudah masuk bab 1. Masih revisi bab 2 dan seterusnya. Atau sudah lulus sedang bergumul mencari pekerjaan. Atau sedang bergumul untuk masalah keluarga. Masalah pekerjaan. Saudara ingat. Karena masa depan sungguh ada. Kalau kita punya keyakinan masa depan sungguh ada. Mari kita lihat ke depan. Masa depan itu sungguh ada. Dan harapan dari Bapak Ibu Saudara tidak akan hilang. Karena masa depan ada maka harapan kita tidak akan hilang. Memang ada nyanyian Bapak Kris Biantoro. Hilang harapanku. Tapi bagi kita orang percaya masa depan itu sungguh-sungguh ada. Dan harapan kita tidak akan hilang. Saudara, sesulit apapun kondisi Bapak Ibu Saudara saat ini. Ketahuilah bahwa janji
Tuhan tidak pernah berubah. Covenant, perjanjian Allah membuktikan itu. Sejak Adam jatuh dalam dosa, ada perjanjian Allah kepada Adam. Kemudian dilanjut ada perjanjian Allah kepada Nuh. Ada perjanjian Allah kepada Abraham. Ada perjanjian Allah kepada Musa, kepada Daud, dan kepada kita semuanya. Jadi meskipun kondisi kita saat ini sulit, tetapi firman Tuhan tetap menjamin kehidupan saudara dan saya. Karena apa? Karena ada masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kenapa masa depan itu ada? Karena rancangan Allah, dikatakan Allah tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan. Berarti rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang mencelakakan kita. Kalau kita saat ini sedang berasumsi, kok hidupku sial, hidupku penuh dengan persoalan. Dengarkan, jangan sekali-kali kita berkata Allah yang mencelakakan. Meskipun itu seizin Allah. Tapi itu bisa menjadi berkat bagi kita. Karena persoalan-persoalan kita hadapi bisa menjadi batu lompatan untuk kita berpijak, melihat ke depan bagaimana kuasa Allah bekerja di balik setiap masalah kita. Sehingga kita berkata kemudian, sesungguhnya memang Tuhan itu baik. Saudaraku yang saya kasih. Karena itu, mari kita jangan terpaku dengan hal-hal yang bersifat sementara, materi. Tatap Tuhan yang sudah berjanji. Kita tahu bahwa Allah itu berdaulat atas hidup saudara dan saya. Karena dia raja, di atas segala raja yang memiliki otoritas atas hidup ini. Nah kalau kita sadar Allah itu berdaulat, marilah kita mau belajar submit, tunduk kepada kedaulatannya. Jadi situasi apapun, belajarlah menyerah kepada dia. Kalau kita sadar Allah itu berdaulat, mari kita izinkanlah Tuhan yang memimpin saudara dan saya dalam perjalanan yang sulit. Saya begitu yakin kalau kita punya kesadaran, punya pemahaman Allah yang memimpin saudara dan saya, maka situasi apapun tidak akan pernah membuat kita menjadi patah semangat. Kita tetap kuat karena ada pengharapan di dalam Dia. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, kita belajar hari ini lewat kisah kenaikan Tuhan ini. Yesus naik ke sorga itu merupakan tanda. Yesus naik ke sorga sebagai tanda bahwa tugasnya di bumi ini sudah selesai. Nah hari ini kita belajar ada 3 kebenaran yang boleh kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang dapat meneguhkan kita sehingga kita tetap punya pengharapan. Kita bisa menikmati masa depan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Saya harapkan kita pulang nanti dengan penuh semangat. Ya, sambil kita menyanyi, ku tak akan menyerah. Bahwa masa depan itu ada. Nah, yang pertama, kenaikan Yesus itu betul-betul peristiwa sejarah. Jadi Yesus naik ke sorga itu adalah peristiwa sejarah. Artinya kenaikannya ke sorga itu sungguh terjadi. Bukan mitos, bukan dongeng. Dibuktikan secara akurat. Saudara kalau pergi ke Israel, ada tempat saudara bagaimana tempat kaki beliau berpijak lalu naik. Sehingga ada gereja di situ. Itu sebagai peringatan. Nah, kenapa saya berkata ini bukan mitos tetapi sejarah. Historis. Mengapa kalau kita bicara tentang history itu his story. Jadi story-nya, sejarahnya. Luar biasa. Nah, lihat ayat yang kita baca tadi. Kalau saudara amati, saya tidak perlu ulang. Ada 2 kali kata terangkat dan kata naik. Perhatikan, ini fakta. Mengapa saya berani berkata bukan mitos, bukan dongeng. 2 kali kata terangkat dan 2 kali naik.
Diungkapkan di sini. Dan yang menyaksikan Yesus naik lebih dari satu orang. Sudah menjadi alat bukti kalau di pengadilan. Lebih dari satu orang yang menyaksikan. Dan juga ada bukti 2 orang malaikat yang menyaksikan. Jadi betul-betul kita melihat ini bukan bayang-bayang halusinasi. Bukan. Ini betul-betul nampak Yesus naik yang bersifat jasmani. Jadi Yesus naik secara perlahan-lahan. Mengapa film LVMI yang diproduksi oleh LVMI ya itu menggambarkan bagaimana ketika beliau naik ke surga. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya mencoba mengajak saudara untuk flashback atau kilas balik tentang ministry, pelayanan Yesus di muka bumi ini. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Tuhan bicara kepada Adam. Kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Saya perlu garis bawahi dulu. Kenapa Yesus datang ke dunia? Karena tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah dosa. Satu-satunya cara menyelesaikan masalah dosa harus ada penebusan. Dan kita lihat di era Musa ada korban-korban tetapi tidak bisa menyelesaikan masalah dosa manusia. Karena itu di saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dalam Kejadian 3:15 yang seringkali diungkap oleh para teolog, proto-evangelium, pra-injil. Di situ ada berita amanat agung sesungguhnya. Bahwa tentang rencana penebusan bahwa benih dari Adam dan Hawa yang akan meremukkan kuasa si ular yaitu kuasa si iblis. Kemudian ya kalau kita meruntut banyak sekali ayat-ayat menjelaskan tentang nubuatan kedatangan Yesus ke dunia ini. Dan lebih jelas akurat kalau kita melihat Yesaya pasal 7 ayat 14. Disebut di situ 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia ini. Diungkapkan bahwa lewat seorang yang masih gadis. Dalam teks bahasa Ibraninya masih perawan. Artinya belum melakukan hubungan seks. Dan disebut juga namanya Immanuel. Lalu berlanjut lewat Nabi Mika disebut tempat kelahirannya. Di Bethlehem Efrata. Ini sesuatu yang menarik. Dan lewat Yusuf, sang pribadi tokoh sejarah, ketika dia ingin menceraikan Bunda Maria. Dia nggak bisa menerima, kenapa kok tunanganku hamil. Sehingga dia diam-diam karena dia sangat mencintai Maria. Karena itu dia mau menghormati Maria, dia tidak mau membongkar aib Maria. Malaikat Jibril datang kepada dia. Maria pun didatangi. Bahwa kau akan menjadi alat, engkau akan melahirkan seorang anak dan disebut namanya Yesus. Kita lihat runtut ceritanya gitu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana pergumulan seorang gadis yang bernama Maria. Harus hamil. Untung dia punya mentor, saudara sepupunya, Ibu Elizabeth. Istri dari Imam Zakaria yang tentu memberikan support dukungan karena Ibu Elizabeth pun mengalami mujizat di saat dia sudah tua yang dikenal mandul. Ya punya anak, bahkan anaknya dalam rahim penuh dengan Roh Kudus yaitu Yohanes Pembaptis. Itu sesuatu yang unik. Nah kita melihat Natal, Yesus datang ke bumi ini. Lalu dalam pelayanannya beliau 3,5 tahun kurang lebih memuridkan. Lalu dia mati di salib. Terbukti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Bahkan beliau pun katakan, aku akan mati, hari ketiga bangkit. Lalu hari ketiga beliau bangkit. Disaksikan kurang lebih oleh Paulus katakan 500 orang yang menyaksikan. Dan sekarang kita lihat dia naik. Perhatikan. Jadi dari Natal dia lahir, dia mati, dia bangkit, yaitu Paskah, sekarang dia naik. Ada satu yang kurang.
yang belum terlaksana. Yang kita baca tadi. Ketika malaikat menegur kepada orang-orang Galilea, itu murid-murid Yesus. Dikatakan Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Tinggal satu ini yang belum tergenapi. So. Dia akan datang kembali, come back again. Akan terjadi namanya kedatangan Kristus kedua kali. Nah inilah dasar kita berharap. So. Jadi pengharapan kita kepada kedatangan Tuhan. Di balik segala tanggung jawab kesibukan kita dalam menjalani segala tanggung jawab kita dalam dunia ini. Di segala bidang profesi yang kita geluti, yang kita jalani. So. Ingat, orientasi kita adalah dia akan datang kembali. Saudara percaya atau tidak percaya, saudara siap atau tidak siap, dia akan datang kembali. Yang menjadi pergumulan kita bersama, jangan sampai ketika dia datang kita tertinggal. Ingat kisah wanita yang bijaksana dan wanita yang bodoh. Ada 5 yang bijaksana menyiapkan semua persiapannya. Dengan minyak dibuli-bulinya, pelita menyala. Yang bodoh pelita nyala tapi tidak ada kesiapan minyak. Ketika sang mempelai datang, dia enggak siap. Lampu pelita mereka padam. Ini yang perlu kita khawatirkan, jangan sampai. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Saya tidak mau memprediksi, tapi tanda-tanda kedatangannya semakin jelas mendekat. Ya, kalau kita melihat dalam Matius 24, ketika murid-murid bertanya apa menjadi tanda. Dan hampir semua sudah tergenapi. Tinggal tunggu waktunya saja. Paulus berkata, ya, kedatangan sebagai seorang pencuri. Artinya mendadak dan tidak kita ketahui. Seorang pencuri tidak akan ngomong, ya, hai Pak Adril, nanti malam aku mencuri rumahmu. Kalau mau begitu Pak Adril akan siapkan tentara atau polisi menjaga rumahnya. Dia akan datang mendadak, itulah cara Tuhan. Saudaraku, mari saudaraku yang saya kasih, jangan menjadi orang yang skeptis. Ya, ikut Tuhan harus melihat jauh ke depan. Waktunya kita tidak tahu. Itu namanya kairos, kesempatan. Jangan sampai nyesal kita tertinggal. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kisah kehidupan dan pelayanan Yesus di bumi adalah fakta. Tinggal satu yang belum dinyatakan. Dia datang kembali nanti. Saudaraku, apa implikasinya bagi kita? Pengiringan kita kepada Tuhan bukan asal-asal ikut Yesus. Kita cukup merasa sudah dibaptis, sudah disidi. Yes. Itu saja saudara-saudara keliru. Ya. Ingat, pengikutan kita ini sangat berarti. Karena kita ikut pribadi Allah sendiri. Yesus memang disebut dengan nabi, tapi dia Tuhan. Kenapa dia manusia? Karena tidak ada cara lain. Untuk menyelesaikan masalah dosa harus ada pribadi yang kudus. Sementara semua manusia berdosa. Dalam keberdosaannya manusia tidak bisa menggapai sorga. Tidak bisa menggapai Allah. Karena Alkitab berkata lewat Nabi Yesaya, segala kebaikan manusia di hadapan Allah, segala kesalehan manusia di hadapan Allah seperti kain kotor. Kain kotor itu minta maaf. Saya tidak dramatisir. Dalam teks bahasa Ibraninya memiliki makna seperti kain soptek. Zaman dulu tidak ada soptek, pembalut kain yang dilapis untuk membalut, untuk pendarahan seorang wanita. Itulah gambaran kekotoran manusia najis di hadapan Allah. Maka Yesaya berkata dalam Yesaya 59:2 mengatakan yang merupakan pemisah antara Allah dengan manusia adalah dosa. Jadi manusia berdosa sehingga manusia tidak bisa menggapai sorga. Manusia tidak bisa berkata ya Allah, ya Bapa. Enggak mungkin karena dosa. Bersyukur Yesus sudah datang dan beliau menyelesaikan masalah kita. Hari ini kita peringati dia naik. Dan dia tidak biarkan kita sendiri. Ini kepastian. Dia
Dia utus yaitu Roh Kudus. Mengapa berapa gereja ada ibadah 10 hari? Itu sebagai peringatan ada doa 10 hari untuk mengenang bagaimana pekerjaan Roh Kudus nyata. Jadi ada kepastian, ada jaminan masa depan kita. Ketika murid-murid gelisah. Dalam Yohanes 14 setelah Yesus mengajar dalam Yohanes pasal 13 pembasuhan kaki. Dan Yesus berkata, sebentar lagi aku akan ditangkap. Mereka sedih, mereka gelisah. Yesus berkata di Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di sini kita lihat Yesus memproklamirkan dirinya sehakikat dengan Allah. Karena memang dia Allah. Jangan gelisah hatimu, karena mereka sedang ada dalam proses kegelisahan. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat. Dengan kata lain, menyediakan kapling-kapling rumah untuk kamu, rumah masa depan. Tapi nanti aku akan datang kembali. Namun dia katakan dalam Yohanes 16 ayat 7, lebih baik aku pergi naik. Supaya aku utus roh penghibur, roh penolong. Kata penolong penghibur dari kata parakletos. Parakletos diterjemahkan menjadi Roh Kudus. Para dalam bahasa Yunani itu di samping, kletos kalio dipanggil. Jadi pribadi yang dipanggil untuk mendampingi. Sehingga muncullah istilah advokat atau pembela yang siap mendampingi kita ketika ada persoalan. Jadi Roh Kudus menyertai saudara semua dan saya. Wow, ini sesuatu yang unik. Karena itu jadilah orang Kristen yang betul-betul menyerah dan tunduk dalam pimpinannya. Karena kita tidak sendiri berjalan. Dalam Galatia 5 ayat 16. Kita berjalan di dalam roh. Artinya berbaris sebaris. Jadi jangan lepaskan Yesus dalam hidup kita. Izinkan, karena itu dalam bagian lain. Efesus 5:16. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi Roh Kudus memenuhi pikiran, perasaan, kehendak kita. Saudaraku, dalam penantian kita menunggu kedatangan Yesus kembali. Inilah masa interval antara dia naik dan antara dia turun yang sangat misteri tidak tahu. Ini ada jarak interval. Nah dalam jarak interval inilah yang menjadi misteri bagi kita kapan dia datang kembali. Di sini dibutuhkan kesiapan sikap hidup kita. Kita memang ada di dunia ini tapi janganlah duniawi. Kita boleh menggunakan hal-hal yang ada di dunia ini tapi jangan sampai bersifat duniawi. Mari kita ikut dia. Ada rambu-rambu yang dia minta untuk kita jalani dan kita tetap tunduk di bawah otoritasnya. Karena dia berdaulat atas hidup ini. Dia memerintah. Yang kedua, kenaikan Yesus ke sorga memberikan arah kehidupan yang jelas. Wow, memberikan arah kehidupan yang jelas. Jadi enggak gelap, enggak samar-samar, pasti. Jadi kenaikan Yesus ke sorga ada arah yang dituju sorga. Terangkat ke arah langit, ke atas, meninggalkan bumi. Jadi arah yang dituju adalah sorga. Dalam Yesaya 66 ayat 1, Samayim, itu langit, itu sorga. Kata Samayim sama dengan kata Uranos dalam bahasa Yunani, yaitu sorga. Tempat tata Allah dan bumi adalah tumpuan kaki Allah. Yesus kembali ke hadiratnya. Jadi arah yang dituju adalah sorga. Mengapa mari kita ingat pesan Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jangan kita terikat dengan keinginan dunia, keangkuhan hidup. Karena dunia dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 17, dunia dengan segala keinginannya, perhatikan, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Karena itu
Kita boleh menggunakan segala fasilitas dunia ini. Ingat, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Artinya dunia tidak memberikan kepastian. Dunia tidak memberikan kepastian. Hanya Yesus memberikan kepastian. Karena itu dia mengarahkan kepada kita kehidupan yang jelas. Kenaikannya ke surga adalah bukti nyata. Sudah saya katakan tadi, terangkat naik, disaksikan orang banyak, disaksikan oleh malaikat. Ini artinya apa? Kuasa dunia. Perhatikan, saudara tidak akan mungkinlah naik di balkon, maaf yang ada di balkon ya, jangan coba ini. Dari balkon ingin mempraktekkan lalu terjun ke bawah. Tidak akan naik, pasti jatuh ke bawah. Karena itulah teori Isaac Newton, yaitu gravitasi. Ya, jadi segala benda di bumi kalau lempar ke atas akan jatuh. Kecuali di luar angkasa akan melayang. Mengapa ada ballpoint? Ya, untuk astronot akan dibuat ballpoint bagaimana untuk bisa nulis. Karena di ruang angkasa kalau nulis pakai ballpen nggak bisa karena tintanya nggak bisa turun. Maka ada pulpen yang khusus dibikin. Nah, saudaraku, jadi teori Isaac Newton nggak berlaku. Justru Yesus naik. Gravitasi nggak berlaku bagi Yesus. Dia naik. Saudara, mari kita sadari ada pesan yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Mari pindahkan hati kita kepada Tuhan. Tolong dicamkan, ini hati saya ingin sampaikan ini. Sehingga saya perlu tulis. Mari pindahkan hati kita kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Bukan kepada istri, bukan pada pacar, bukan pada pekerjaan, bukan uang saudara. Kepada Tuhan. Saya yakin kalau hati saudara pindah kepada Tuhan, nanti saudara akan menunjukkan hati saudara pada istri, kepada suami, kepada anak semuanya. Tempatkan Tuhan yang utama. Jangan ngotot tentang sesuatu yang tidak bernilai kekal. Sekarang kita melihat, kejar jabatan hanya untuk kepuasan. Kepuasan yang bersifat sesaat. Sangat memprihatinkan. Lalu korupsinya minta ampun. Berapa hari yang lalu saya dilantik sebagai ketua PGPI Jawa Tengah. Diberikan tanggung jawab lagi yang cukup berat bagi saya. Tapi saya katakan dalam pertemuan rapat, saya katakan bahwa jabatan itu adalah aksesoris dari sebuah tugas. Yang penting fungsi, karena fungsi itu adalah esensi dari sebuah tugas. Tapi ada orang senang menjabat, punya posisi tapi enggak buat apa-apa. Kalau itu tidak menguntungkan, ngapain buat sesuatu? Mari saudaraku, kalau hati kita tertuju kepada Tuhan, lebih-lebih kalau kita melihat ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari saudaraku, buat sesuatu untuk Tuhan. Ayo bergandengan Anda teman-teman yang punya potensi dalam IT, ayo bantu saya punya misi yang begitu banyak untuk menyatakan bagaimana pekerjaan Tuhan bisa jalan dengan baik. Ayo kita bergandengan tangan. Bekerja bersama-sama kalau hati kita untuk Tuhan. Saya begitu yakin. Banyak hal yang bisa Tuhan buat untuk kita. Kadang cara berpikir kita, cara berpikir dunia. Ya, kita ingin sesuatu dulu baru buat sesuatu. Maka saya kutip pernyataan Presiden Amerika Serikat, mantan presiden. Jangan engkau berkata apa yang sudah negara berikan untuk kamu. Tapi bertanyalah apa yang sudah kau berikan untuk negara. Kalau saya pinjam kata-kata beliau, jangan engkau berkata apa yang sudah Tuhan berikan untuk saya. Sekarang saya mau bertanya apa yang sudah saudara berikan untuk Tuhan. Kata-kata ini menyentuh hati saya sehingga saya lepaskan hidup saya, pekerjaan saya untuk menyerahkan diri melayani dia. Wah, bapak saya nggak bisa terima. Karena berharap saya bisa ngayomi adik-adik saya dengan masalah ekonomi karena saya sudah bekerja. Beliau marah besar. Pada beliau anak Tuhan. Itulah gambaran banyak orang tua seperti itu. Tidak ada orang tua ingin anaknya menjadi pendeta. Gambaran pendeta itu kere dan miskin.
Iya. Itu gambarannya. Mari kita belajar hari ini. Saya tidak menantang semua harus menjadi pendeta. Tapi bagaimana kalau hati Tuhan dalam hatimu, hatimu juga tertuju kepada Tuhan. Jangan berat hati untuk lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Mas Samsul berkata, Om sudah umur, kok masih lakukan semuanya? Bagaimana Sul? Habis, ya harus saya mengelola. Mengapa sekarang istri turun tangan membantu juga untuk mengatasi segala staf, segala macam. Semua itu enggak perlu terjadi. Kalau kita punya hati untuk Tuhan. Mari kita belajar hari ini. Saudara yang mungkin belum tersentuh untuk ambil bagian, merasa sudah ada orangnya. Mari berkata, ayo saya mau bergabung. Ya. Mungkin yang jadi ketua sel grup mungkin. Karena saya rindu sekarang akan segera saya akan memikirkan, membentuk, melaksanakan. Saya katakan pertemuan yang bersifat korporat seperti ini tidak efektif dalam bertumbuh. Kita perlu kelompok kecil. Karena itu rencana akhir Juni, awal Juli juga untuk yang mahasiswa kita akan bikin kelas pemuridan. Kita akan segera bergerak. Gak ada cara lain untuk bertumbuh. Karena Pak, dunia ini semakin sulit. Kita butuh teman sebagai mentor. Saya pun punya teman. Saya gak sendirian. Mengapa saya tetap kuat? Mereka berikan support, kekuatan kepada saya. Mendoakan. Saudaraku, sekali lagi pindahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan ngotot kepada hal-hal yang sementara. Semua akan hilang lenyap. Kalau saya menonton film pengangkatan gereja, ketika Tuhan di awan-awan datang, semua yang kita pakai pun lepas semuanya. Berganti dengan tubuh kemuliaan. Mari kita belajar hari ini. Yang terakhir. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini lebih tajam dari yang kedua tadi. Mempertegas poin kedua. Memberikan kemuliaan. Kemuliaan di sini bukan kemuliaan yang semu. Kemuliaan yang betul-betul nyata dan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Saudara, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk dimuliakan sudah diberikan oleh Tuhan sejak penciptaan. Dan kita akui, need, kebutuhan manusia. Salah satu adalah ingin dihargai. Mengapa manusia bisa tersinggung, bisa marah? Karena ingin dihargai. Kita akui. Semua manusia ingin dihargai. Mengapa ada kata-kata sakti dalam rumah tangga? Bagaimana seorang suami kepada istri? Belajarlah berkata ketika istri menjamu, memberikan sesuatu, mungkin buatkan kopi. Ungkapkanlah terima kasih mama. Mama cantik. Adakah pujian itu kepada istri yang sudah berumur? Atau mama tambah jelek? Belajar menghargai terima kasih. Kalau ada kesalahan, cepatlah ungkapkan maaf. Ada sesuatu, silakan. Dalam militer selalu ada kata-kata kalau kita mau ngomong, mohon izin. Itu kata-kata. Karena manusia ingin dihargai. Kita belajar, jadi pada awal penciptaan sudah disetting seperti itu. Karena itu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia memiliki citranya Allah. Karena manusia diciptakan sebagai pilot proyeknya Allah di dunia ini. Yang gak sama dengan makhluk yang lain. Manusia diberikan otoritas sebagai penguasa dunia. Bukan dikuasai dunia. Karena itu dikatakan kuasailah bumi ini. Termasuk menghargai ekologi. Bukan merusak. Saudara, namun ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kebutuhan ini ditunggangi oleh si iblis. Dosa dan maut yang terus giat dalam diri meskipun mereka disebut umat kepunyaan Tuhan. Ingat, Hawa diiming-iming kalau kamu makan buah ini kamu akan seperti Allah. Kenapa? Ingin dihargai.
Tapi kita tidak usah kembali ke Taman Eden, jadi Taman Edan waktu itu. Kita lihat sekarang, umat kepunyaan Tuhan juga sama. Mari kita baca ayat ini, Galatia 5. Saya perlu bacakan. Galatia 5, tolong ditayangkan ayatnya. Ada 2 ayat, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. Kita lihat dulu Galatia 5 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan Galatia 5 ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Konteks di sini apa? Gunakanlah kemerdekaan dalam Kristus dengan benar. Kalau memang kamu sudah dimerdekakan, belajarlah melayani dalam kasih. Jangan saling menggigit, saling menelan. Awaslah, jangan kamu saling membinasakan. Gunakanlah kemerdekaan dengan sikap yang benar. 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 13. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai dengan 13. Ini terjadi di gereja Korintus. Para leader, para pemimpin tidak menjadi contoh. 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai 13. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, artinya jemaat Korintus, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Terjadi kelompok-kelompok terpecah belah. Mereka banggakan Apolos sang pengkhotbah yang luar biasa. Mereka banggakan Paulus seorang rasul, Jude Planter, pendiri jemaat yang luar biasa. Mereka banggakan Kefas. Mereka masing-masing mengikuti tokoh-tokoh idola mereka. Terpecah belah. Dalam bagian lain dikatakan, kamu manusia daging. Artinya bukan rohani. Terjadi itu. Dan sekarang kalau kita melihat dalam dunia online, di YouTube, saya sedih sekali. Kita tidak usah bicara yang di seberang sana. Tapi antar hamba Tuhan pun saling habis menghabisi, bahkan maaf. Jangan dilihat ya, mending nontonlah ya khotbah-khotbah yang memberkati. Tidak usahlah lihat keributan, bikin lemah iman. Saya pun lihat, saya sedih banget. Sampai aib dibongkar-bongkar di situ. Jijik rasanya. Saling menyerang, saling menjatuhkan. Bahkan bisa juga membuat kekesanan juga menjadi tidak baik. Saudaraku, mari kita belajar. Jangan saling menggigit, saling menelan, saling membinasakan. Jangan sampai kita biarkan terpecah belah. Kenapa semua ini terjadi? Karena semua yang dikejarkan glory, kemuliaan itu. Pada kemuliaan sudah diberikan. Karena dalam diri manusia ada satu kebutuhan yang menuntut harus dipenuhi. Yaitu kebutuhan akan kemuliaan. Saudara, Yesus yang terangkat ke sorga akan datang kembali. Untuk apa? Ini jawaban, perhatikan. Untuk apa? Ini jawaban. Membagikan kemuliaannya kepada mereka yang setia sampai akhir. Jadi kemuliaan tidak usah dikejar. Enggak usah bicara Tuhan akan datang. Sekarang pun kita sudah punya kemuliaan. Kita nyanyikan tadi juga ya, biar kemuliaan Tuhan diberikan. Karena memang kita sudah dimuliakan juga. Saudaraku, jadi tidak usah kejar-kejar ingin dihargai. Kalau sampai kita dilecehkan, dihina, selama kita benar, terimalah. Nanti waktu akan membuktikan bahwa kita benar atau tidak. Ada istilah bahasa Jawa, you
You nyek me, but I am kroso. Bahasa Jawa Inggris, you nyek me, kamu ngejek aku. I am kroso, cukup tak rasakan aja dah. Sudahlah, nggak usah kita balas. Ada banyak kejadian, namanya tabur tuai. Kalau memang ada yang menabur nggak bagus, nanti dia akan merasakan akan menuai yang tidak baik. Karena itu bagi kita, jalanilah hidup ini dengan benar. Kemuliaan itu tidak akan pernah hilang dalam hidup kita. Karena kita ada di dalam Yesus, in Christ. Karena Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Saudaraku, jadi kita belajar hari ini, masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita sudah ada. Ini membuat kita kuat. Karena kenaikan Yesus benar-benar terjadi. Peristiwa historis bukan mitos. Ada kepastian masa depan. Karena ada kepastian masa depan akan memberikan arah kehidupan yang jelas. Yaitu ke surga. Di tempat kita ke surga. Jadi kalau kita dipanggil Tuhan, tempat kita di mana? Ya, ada kepastian masa depan. Yang hal inilah memberikan arah kehidupan yang jelas. Yaitu surga menjadi bagian kita. Yang terakhir, kenaikan Yesus surga memberikan kepada kita kemuliaan. Yang tidak berkesudahan terus menerus. Artinya hari depan yang penuh harapan itu sudah disediakan bagi kita. Mungkin saat ini adalah masa yang sulit bagi saudara. Tapi semuanya perhatikan seizin Tuhan. Rancangannya tidak pernah gagal dan tidak akan mencelakakan kehidupan saudara. Jangan sampai saudara kehilangan harapan lagi. Jangan kita merasa nggak ada masa depan lagi. Sebab firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh dengan harapan. Firman-Nya itu pasti dan akan terjadi pada saudara dan saya. Tetap semangat. Sama-sama, 2, 3. Tetap semangat. Lihat kiri kanan. Tetap semangat. Semangat antusias. Antusias kata Yunani entheos. Di dalam Tuhan, kalau saudara dalam Tuhan, tetap semangat. Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan masa depan. Dan pengharapan itu pasti. Saudaraku, saya akan mengajak saudara menyanyikan lagu lama. Bukan untuk kita pergi ke Yerusalem yang sekarang. Kita rindukan Yerusalem baru. Di mana tempat kita berada, sorga nanti.